Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Saudara-saudari yang terkasih, nama Yesus berarti Allah menyelamatkan. Dan nama itu dipakai dalam perjanjian lama seperti Yosua. Dan mungkin juga mirip dengan Yosef. Nama dari bahasa Ibrani yang mengartikan bagaimana manusia dekat dengan Allah dan bagaimana Allah berperan serta dalam aktivitas kegiatan hidup manusia. Dan hal itu dikatakan juga di dalam Nabi Yesaya. Nabi Yesaya meramalkan atau menubuatkan seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki yang ia dan akan memberi nama Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Ungkapan-ungkapan ini atau nama-nama ini mengandung suatu perjalanan sejarah. Sejarah yang kita lihat adalah sejarah iman dari bangsa Israel yang diwariskan kepada kita tentang janji dan kebijaksanaan Allah yang mengungkapkan kasih-Nya kepada kita dan menyelamatkan manusia. Kasih Allah dan kedekatan manusia kepada kita, kebijaksanaan Allah dan kedekatan kepada manusia, ungkapan sebagai bagaimana Allah tetap mau beserta kita. Dari nubuat Nabi Yesaya dan apa yang dikatakan dalam bacaan pertama, di mana dalam bacaan pertama mengungkapkan di mana Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, dan kamu harus memberkati orang Israel. Berkat kepada orang Israel adalah sangat penting. Maka dalam segala doa-doa orang Israel yang namanya birkat, di mana dalam birkat itu diungkapkan bahwa Allah tetap berperan di dalam kehidupan manusia. Dalam setiap langkah orang-orang Israel, mereka bersyukur atas apa yang diberikan Allah sebagai berkat di dalam bagi hidup mereka. Maka pada hari ini kita merayakan atau bersyukur mengawali tahun yang baru. Tahun yang baru di mana kita bersyukur atas hidup, atas kesempatan yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Namun kita juga boleh bertanya, mengapa kita bersyukur pada tahun baru ini disatukan dengan Hari Raya Maria sebagai Bunda Allah. Dalam mengisi atau masuk dalam ruang dan waktu, kita kembali bukan hanya semata-mata secara fisik, secara badaniah, secara duniawi. Kita masuk menapaki tahun yang baru ini saja, tetapi kita juga melihat dari sisi iman, bagaimana Allah terus berperan bagi hidup dan perjalanan kita. Konstitusi dogmatik dari gereja
bahwa Maria disebut Bunda Allah. Dalam konsili Efesus tahun 431 menetapkan Maria sebagai Bunda Allah. Dan itu 1500 tahun kemudian ditegaskan kembali oleh Pius XI dengan sebutan yang sama bahwa Maria sebagai Bunda Allah. Hal itu mengacu selain pada surat nubuat Nabi Yesaya yang tadi saya sebutkan, dari kelahiran Sang Immanuel, juga dalam Injil Lukas sewaktu Maria datang kepada Elizabeth. Apa yang diungkapkan oleh Elizabeth adalah, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang mengunjungi aku. Sebutan Elizabeth kepada Maria sebagai Bunda Allah, sebagai Bunda Tuhanku, adalah juga mengungkapkan suatu ungkapan iman bahwa Maria bukan hanya semata-mata keponakannya atau saudaranya yang datang kepadanya Maria, tetapi Elizabeth bisa menyebut Maria sebagai Bunda Tuhanku. Dalam bacaan kedua pada hari ini juga disebutkan, saudara-saudara, setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dengan posisi Maria sebagai bunda, Yesus sebagai saudara kita, karena taat akan perintahnya, taat akan Taurat, maka kita pun menjadi ahli waris sebagai yang disebut sebagai anak-anak Allah. Maka dengan kaitan ini pantaslah bahwa kita bersatu di dalam Kristus putranya Sang Immanuel. Kita bersama-sama untuk melanjutkan karyanya dan menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak Allah. Semoga dengan pertolongan Bunda Maria, Ibu kita, dalam iman, kita pun juga berjalan bersama, mengarungi perjalanan kita, mengisi segala sesuatu apa yang ada pada tahun ini, sehingga kita juga mampu menyinarkan rahmat Allah, mampu mewujudkan janji Allah kepada saudara-saudari kita. Semoga kita menjadi anak-anak terang yang menerangi bangsa ini menjadi bangsa yang terus berkembang, maju dan hidup. Semoga kita tidak lupa, iman kita pun semakin diteguhkan di dalam perjalanan kita ini. Selamat menempuh menjalani tahun yang baru, dan semoga Tuhan dan bersama dengan Roh-Nya menyertai kita, mendampingi perjalanan kita, dan kita boleh menikmati berkat-Nya sepanjang tahun.